Materi pertama, download dan penyimpanan. Pada materi ini saya akan melakukan pengenalan fungsi sheet TCC versi 26. Silahkan buka unduhan. Selanjutnya ekstrak. Simpan hasil ekstrak maupun file ini ke drive selain C. Buka hasil ekstrak. Double klik lagi. Ctrl A. Cut. Letakkan pada folder utama. Ctrl V. Folder kosong ini kita hapus saja. Ada dua file. Yang pertama file kerja, file konfitarif yang nanti akan kita upload ke akun OneDrive. Kemudian silahkan siapkan logo dengan ukuran maksimal tingginya adalah 100 pixel. Ada file passcode untuk menyimpan rumus maupun password. Kemudian untuk README, dokumen ini untuk panduan Anda dalam mengikuti materi langkah demi langkahnya. Kita buka yang pertama kali lembar kerja. Klik Enable Editing. Lalu simpan. Selanjutnya, buka juga untuk konfitarif. Klik Enable Editing. Simpan. Saya akan menjelaskan tentang struktur file dan fungsi sheet. Kita buka untuk lembar kerja. Yang pertama sheet DL, singkatan dari data list. Sheet data list ini merupakan sekumpulan database yang nantinya akan dijadikan suatu drop-down list, di mana isinya replace nama kota Anda, kemudian kolom B, transportasi, local trans, seperti ini semuanya, dokumentasi, yang mana dari A sampai ke K, ini adalah komponen fixed cost, sedangkan yang di sebelah kanannya, mulai dari hotel ekonomi, budget standar, dan seterusnya. Ini adalah untuk variable cost. Selanjutnya di sini Anda bisa melakukan suatu perubahan atau menentukan berapa margin profit yang paling minimal. Sebagai misal angka 5. Kemudian berapa yang tertinggi? Silahkan Anda yang menentukan sendiri. Tentunya sesuai dengan kompetisi pasar di daerah Anda. Sedangkan untuk agen komisi ini merupakan suatu nilai formula dari aritmatika dasar Excel, di mana kalau satu ini tanpa agen komisi, sedangkan di bawahnya ini komisinya 10%, kemudian yang di bawahnya komisi 15%. Okupansi, zona, area, hotel, kemudian untuk weekday, weekend. Kita bahas untuk struktur dan fungsi sheet pada inquiry. Fungsi utama dari sheet inquiry adalah untuk menginput data kebutuhan atau keinginan tamu. Sheet ini termasuk sebagai gerbang awal bagi Anda untuk menentukan siapa nama tamu, berapa jumlah orang yang akan mengikuti acara wisata, apakah ada FOC, kemudian kapan datangnya. Selanjutnya pada F ini, Anda bisa menanyakan apakah kedatangannya hari biasa atau weekend. Ini sangat sensitif sekali jika Anda tidak menanyakan ini ketika menerima inquiry insentif tour. Selanjutnya untuk pemilihan transportasi. Di sini ada transportasi Jakarta ya. Kaitannya seperti ini, brother. Jika saya berada di kota Yogyakarta, maka pada B1 sudah berubah menjadi transportasi Yogyakarta, dan yang pada sheet inquiry juga sudah otomatis menjadi tour code-nya Yogyakarta, transportasinya juga Yogyakarta.
Lanjut pada fungsi seat inquiry, pemilihan moda transportasi didasarkan dengan jumlah total pax. Sebagai misal di sini ada 22 orang. Maka kita sesuaikan untuk moda transportasinya dengan menggunakan medium bis 25 seat. Jika ada 80, maka kita sesuaikan 2 big bus 45 seat dan total unitnya sudah secara otomatis muncul. Selanjutnya di sini, apakah di tempat Anda ada transportasi yang melayani jasa in-out? Karena tidak semua kota besar ini menyediakan layanan sewa transportasi in-out. Jika ada, silahkan sesuaikan dengan pola itinerary yang ada pada sini. Jika full day semua, maka 4 harinya adalah full day. Namun, jika hari pertama itu cukup transfer in saja, Anda bisa mengisinya di sini dari 0 ke angka 1. Maka, secara otomatis pada sel F9, kita hanya akan menyediakan sewa transportasi selama 3 hari. Kita kembalikan ke 0. Lalu yang without transportasi, maksudnya apa? Ada kalanya ketika kita berada di kota Yogyakarta, itu ada tamu dari Bali, dari Lombok, atau dari mana, mereka membawa bis sendiri. Nah, hal inilah yang memungkinkan kita hanya menjual land arrangement saja. Maka jika itu terjadi, pilihlah di angka 4. Secara otomatis, pada F9, ini 0. Artinya, dalam tour cost calculation, tidak akan dihitung biaya transportasi. Demikian juga bila mana selama 4 hari klien cuma membutuhkan 2 hari saja sewa transport, sebab 2 hari berturut-turut mereka akan meeting di hotel. Itu bisa terjadi. Maka pilih 2 hari. Maka kita cukup menyediakan 2 hari full day untuk city tour. Local transport. Ini ada beberapa pilihan yang nanti bisa Anda custom. Kemudian special request. Ini adalah permintaan khusus yang diajukan oleh klien atau panitia. Tinggal input saja. Tour leader. Apakah pada grup yang 80 ini ada tour leadernya atau tidak? Jika ada, pilih. Selanjutnya, apakah domestic market atau internasional? Anda bisa pilih. Yang ini disesuaikan dengan yang ada pada sini, tempat wisata. Jika ada, maka di sini tulis aja dari 0, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika tidak ada, 0 ya. Ini bisa Anda pilih semua. Kemudian untuk souvenir, asuransi, margin profit. Silahkan tentukan. Soft loan. Ini adalah memungkinkan ketika suatu saat kita butuh modal kerja cepat. Sebagai contoh, kita pinjam ke teman atau pihak ketiga dengan perjanjian bagi hasil. Silahkan tulis contoh misalnya di sini 200 juta. Maka bagi hasilnya berapa, tentukan sendiri. Kemudian untuk yang agen komisi, sudah saya terangkan tadi, tinggal pilih apakah dia minta atau tidak. Kalau tidak, maka angkanya 1. Sedangkan untuk sales reward, saya sarankan setiap personal dari wisatawan berilah insentif sebesar 5.000, maksimalnya 10.000. Kemudian untuk ini, Anda bisa tuliskan sebagai contoh untuk kalungan bunga, atau mungkin di sini ada sewa mobil ya untuk panitia. Berapa besarnya? Misal untuk ribbon perharinya 800.000. Mereka membutuhkan selama 4 hari. Tulis aja 4 hari di sini. Yang lainnya juga tulis. Destinasi. Silahkan pilih di sini. Nanti pada materi berikutnya kita akan bahas bagaimana melakukan
kustomisasi tur komponen sesuai dengan destinasi di mana Anda berdomisili. Yang ini adalah total entrance fee yang sudah dipotong, karena yang namanya tiket wisata lazimnya adalah ada potongan khusus, misalnya 10% untuk travel agent, maka jika akan diberikan semuanya ke tour guide, ini angkanya 0, tapi jika 50-50, maka kita tulis angka 5%. Meal venue dan seterusnya, pilih sama. Dan yang ini, yang paling menarik adalah bagaimana kita itu menentukan klasifikasi hotel, standar, budget, terbaik, dan ekonomi. Sehingga sebagai contoh seperti ini, ketika dipilih hotel yang pertama adalah standar, maka di sini pilihannya semuanya standar. Tapi bila mana pada H88 ini diubah menjadi terbaik, maka yang standar akan hilang. Menjadi eksekutif semua. Silahkan ditentukan sesuai klasifikasi Anda. Seat inquiry selesai. Selanjutnya, seat offering. Ini otomatisasi ketika kita input nama tamu pada inquiry, maka secara otomatis kepadanya adalah Andri Jakarta. Dan termasuk berapa biaya yang akan muncul. Anda bisa melakukan custom dengan cara edit, kemudian tambahkan nama dan informasi lainnya. Seat itinerary ini merupakan otomatisasi, sehingga dalam 3 menit ketika Anda menanyakan apa saja yang menjadi kebutuhan pada inquiry, ini akan otomatis masuk ke dalam seat itinerary. Saya berikan contoh, ubah menjadi wisata 31. Maka pada seat itinerary, dia sudah tempat wisata 31. Seat ini juga terintegrasi dengan biaya yang terdiri dari 5 pilihan harga. Hotel standar, budget, eksekutif, ekonomi, dan tanpa hotel atau alias hanya jualan land arrangement saja. Jumlah orangnya pun otomatis menyesuaikan dengan input data ketika Anda pertama kali menanyakan Pak Andri berapa jumlah wisatawan. Misal mereka menyebut 36, maka otomatis unitnya 1. Dan pada itinerary juga sudah berubah menjadi 36 tanpa melakukan edit apapun. Kemudian pada seat TCC, ini adalah roof atau dapur dari pembuatan rekonstruksi biaya paket wisata. Dan ini tidak akan terlihat sama sekali pada staf Anda. Ya, tujuannya adalah untuk mengamankan dapur produksi Anda. Komposisinya seperti ini. Kemudian nantinya saya akan menjelaskan bagaimana sebuah paket wisata muncul harga, mulai dari tour costing untuk twin room, triple, dan termasuk untuk anak-anak, baik hotel 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya activity. Ini juga sudah terkorelasi dengan yang ada pada inquiry maupun itinerary. Anda nanti tinggal mereplace mulai dari tempat wisata 1 sampai dengan total objek wisata yang ada pada destinasi Anda. Selanjutnya trans. Ini hanya alat bantu saja. Dan di sini memungkinkan Anda untuk mengubah sitternya Avanza. Inilah yang nantinya akan muncul ketika pada tour quotation. Sebagai misal di sini yang dipilih adalah 45, maka pada trans seat 45 angkanya adalah 37 hingga 45. Persis dengan yang ada pada sini. Untuk kurs, Anda bisa letakkan
di mana saja pada kolom A, B, C, lalu klik kanan, refresh. Maka, kurs dolar 16.688 dalam waktu beberapa detik akan berubah sesuai dengan real time-nya. Silakan ikuti materi berikutnya. Terima kasih.